Jika kamu bisa kembali ke satu hari di masa lalu dengan tanpa merubah apapun, hari apa yang ingin kamu ulangi? Hari dimana aku lahir. Kalau boleh milih aku gak mau lahir. Karena ternyata mencintai manusia lain itu bikin kita berekspektasi tinggi, bikin jadi merasa kecewa. Terima kasih sudah baik, terima kasih sudah meninggalkan. Ditinggalin. Terima kasih sudah membuang, terima kasih sudah menganggap anak bungsumu ini tidak ada. Anak yang papa buang jauh lebih berharga, jauh lebih berguna, jauh lebih kaya daripada anak yang papa pertahankan. Halo guys, kembali lagi di channel FK Project. Kali ini kita bakal ngebahas kasus yang rame banget buat kita reaction karena ada request dari Kak C ya. Di sini Kak C bilang bahas Ryuka Bunga, yang dimana dia ada salah satu podcast di HH Entertainment dan menceritakan masa lalu dia. Ternyata di balik tawa konten-konten dia menyimpan sebuah kisah yang bikin kita mungkin bakal sedih kali ini. Ya, langsung aja kita mulai videonya. Buat temen-temen yang baru mampir, jangan lupa guys diklik dulu tombol subscribe-nya. Yang udah klik tombol subscribe, saya ucapin banyak-banyak terima kasih. Dan jangan lupa juga untuk kalian yang pengen request konten, langsung aja DM ke Instagram saya di sini. Kita mulai videonya sekarang juga. Oke teman-teman, jadi kali ini kita punya produk dari brand Semar Nusantara. Ini adalah brand yang menjual emas, dan kalian juga bakal namanya dapet sertifikat kalau emas ini asli nih. Tapi buat teman-teman yang nggak cukup punya banyak duit, karena harga emas itu sekarang udah hampir 1,8 ya, 1 gramnya aja. Nah ini ada 0,1 gram ya, jadi kecil banget, jadi lebih murah nih. Nah teman-teman bisa langsung aja check out ini gelang. Nah cara makainya kayak gini juga nih, saya pakein. Linknya ada di deskripsi. Ini sertifikat yang saya dapat dari Semar Nusantara ya. Kalau mau beli langsung aja, linknya ada di deskripsi. Check out sekarang juga. Let's go. Oke, sebelumnya kita udah ngebahas ya teman-teman di konten yang ini, dimana Harry Hore itu sudah menselingkuhi Ryuka Bunga. Nah kali ini dia ada salah satu curhat di salah satu podcast. Kita lihat videonya. Promosi lagu berjudul Bertahan di Masa Lalu yang akan rilis pada tanggal 23 Juni 2025 di semua digital streaming platform. Terima kasih atas ketersediaannya untuk duduk di Bertahan di Masa Lalu. Semoga masa lalu itu bisa jadi kebaikan buat masa yang akan datang. Amin. Sebelum kita mulai, boleh kakak memperkenalkan diri dulu? Aduh, gue deg-degan ya, sumpah ya. Halo, aku Ryuka Bunga. Aku di sini sebagai content creator. Kita akan mulai dengan surat dari Bertahan di Masa Lalu yang akan memberikan gambaran sedikit tentang bertahan di masa lalu untuk kakak sendiri bacakan. Wow, diambil lalu dicelupkan. Tidak ya? Kok nggak pada ketawa sih? Dengan ciri khas dia masih ya, ciri khas dia masih guys. Lanjut. Bertahan di masa lalu. Bertahan di masa lalu adalah memungut serpihan kaca dari jendela yang pernah menampilkan dunia dengan penuh harapan. Meski kini hanya bayangan sendiri yang tersisa dari pecahannya. Ia bukan sekedar mengenang, tapi sebuah usaha diam-diam untuk memahami bahwa kehilangan adalah bagian dari perjalanan. Meski kita tak pernah benar-benar siap untuk berpisah, ada luka yang tak berdarah, tapi mengendap dalam diam. Ada janji yang tak diingkari dengan kata, tapi dilanggar dalam tindakan. Dan dari sana kita belajar bahkan kejujuran pun bisa terasa seperti pengkhianatan saat yang kita percayai memilih lain jalan. Tapi awalnya, kok sedih sih anjir. Tapi awalnya kita tetap bertahan bukan karena tak tahu diri, bahkan bukan pula karena tak punya harga diri. Tapi karena percaya bahwa sikap baik berarti menahan keburukan keluar untuk melepas kebaikan ke dalam. Terkadang kita bukan korban, tapi saksi. Bagaimana cinta bisa berubah arah tanpa harus berubah bentuk. Dari sana kita tahu bahwa memaafkan bukan berarti lupa, tapi memilih untuk tidak ikut hancur bersama rasa sakit. Ternyata bisa jadi kita membenci sesuatu padahal ia baik buat kita. Dan bisa jadi juga kita menyukai sesuatu padahal ia belum tentu baik buat kita. Bertahan di masa lalu bukan kelemahan, tapi bentuk penghormatan terakhir pada apa yang pernah kita perjuangkan sepenuh hati. Karena ada hal-hal yang harus dilepas, bukan karena tak berarti, tapi karena kita akhirnya sadar. Mencintai diri sendiri adalah bentuk pertama cinta yang tidak akan pergi. Karena dengan mencintai diri sendiri, kita bisa mencintai orang lain.
Oke, maaf saya potong dulu. Ini kata-katanya mirip banget, di mana dia yang diselingkuhin atas janji pernikahan apa? Setia sampai seumur hidup, tapi dilanggar oleh tindakan dengan coba selingkuh. Dan kita lihat lagi ceritanya kayak gimana. Saya banget sih gitu, dan menyentuh sekali. Apalagi di bagian yang ini. Untuk gue yang pernah berpisah, ini adalah part yang paling buat gue sangat apa ya, sangat menyentuh lah ya, yang ini. Tapi awalnya kita tetap bertahan, bukan karena tak tahu diri, bukan pula karena tak punya harga diri, tapi karena percaya bahwa bersikap baik berarti menahan keburukan keluar untuk melepas kebaikan ke dalam. Itu. Oke, Selanjutnya selama ini kita dia akan nahan masuk ya. ke beberapa pertanyaan di masa lalu yang mungkin akan bawa kakak kembali sebentar ke masa itu. Oke. Jika kamu bisa kembali ke satu hari di masa lalu dengan tanpa merubah apapun, hari apa yang ingin kamu ulangi? Hari dimana aku lahir. Kalau boleh Oke. milih aku nggak mau lahir. Karena nggak mau. Karena dunia terasa sangat tidak adil. Gitu. Pujian apa yang sampai hari ini kamu selalu mengingatnya, terutama di hari-hari kamu yang sangat berat? Pujian, kayaknya gue jarang banget dapet pujian dulu. Sekarang tuh banyak yang muji. Kayak, kok lu kuat gitu. Lu kuat banget, lu bisa Bisa ketawa lu ya. bisa bertahan gitu. Itu pujian yang bikin gue mau merasa hidup lagi sih. Gitu. Aduh, kenapa sedih sih. Oke. Siapa orang yang ingin kamu ucapkan terima kasih sekali lagi, dan apa yang ingin kamu katakan padanya meski itu kamu sudah berulang kali mengatakannya? Diri sendiri. Karena ternyata mencintai manusia lain itu bikin kita berekspektasi tinggi, bikin jadi merasa kecewa. Jadi gue lebih sangat berterima kasih pada diri gue sendiri yang sudah bertahan dengan segala cambukan yang Tuhan kasih buat gue, dengan segala tuduhan, dengan segala hal-hal yang bikin gue mungkin tidak ingin merasa hidup lagi gitu. Tapi sampai sekarang gue bertahan dan gue sangat berterima kasih sama diri gue sendiri. Oke. Hal apa yang sudah kamu maafkan kepada seseorang meski mereka nggak pernah minta maaf? Pengkhianatan. Pengkhianatan. Hal apa yang bisa menarik kamu mengingat kenangan indah? Nggak ada. Aku nggak punya banyak kenangan. Aku nggak punya kenangan indah, sumpah. Makanya aku mau balik ke hari dimana aku lahir. Kayak nggak usah lah gitu, nggak usah lahir. Kalau nggak gue lahir tapi jadi timun deh gitu. Jangan jadi manusia, udah cakruk-cakruk makan udah telan berakhir gitu. Jika bisa memeluk satu orang di saat ini atau kemarin, siapa yang ingin kamu peluk? Diri sendiri. Karena semakin kesini tuh semakin menyadari bahwa diri sendiri tuh pendukung paling kuat di dunia sih menurut gua. Kayak ibu menurut aku ya, ibu tuh masih bisa berekspektasi tinggi sama aku gitu, masih bisa membebani dengan ekspektasi. Anak-anak tetap berekspektasi sama aku gitu. Jadi kayak ya gue bakal meluk diri gue sendiri sih, karena diri gue sendiri yang paling butuh dan paling mendukung. Hal apa yang bisa selalu bikin kamu tenang saat kamu pengen punya rasa yang aman? Baca buku. Karena baca buku dan nonton film horor. Karena dengan nonton film horor, gue tahu bahwa di luar sana lebih sial daripada gue. Gitu. Oke. Gue suka banget film horor dan thriller movie gitu yang kejam-kejam, yang tragis-tragis, karena anjir dia lebih sial daripada gue gitu. Siapa orang pertama yang pernah percaya sama kamu dan itu bisa merubah hidup kamu sampai hari ini? Netizen sih.
Dan itu bikin aku berubah. Kayak ternyata di luar sana orang percaya sama aku yang sangat bertahan gitu. Dan mereka ikutin aku untuk bertahan. Makanya itu bisa ngerubah aku. Sampai aku bisa pengen hidup lagi untuk memberikan banyak hal-hal yang positif yang bisa diikutin gitu. Itu pokoknya. Jika kamu bisa kembali bertemu dengan dirimu yang dulu, apa yang ingin kamu katakan? Ternyata bertahan masih banyak ujiannya tahu. Jadi kalau lu bisa bunuh diri kenapa enggak? Aduh maaf banget. Maaf. Tapi aku seputus asa itu. Momen apa dalam hidup kamu yang membuat kamu merasa benar-benar dikenali apa adanya? Momen kalau deep talk. Kalau aku deep talk sama teman yang aku percaya gitu, yang mereka percaya juga sama aku gitu. Kita saling percaya buat menceritakan hal-hal yang mungkin dirahasiakan gitu. Itu baru deh orang-orang akan paham gue tuh sebenarnya kayak gimana. Aroma, wangi, parfum atau apapun itu, atau suara yang bisa tiba-tiba bikin kamu balik ke satu masa di masa lalu. Ya yang bikin aku bertahan gitu. Pokoknya banyak bau darah yang aroma darah yang bisa bikin aku balik ke masa lalu. Kapan terakhir kali kamu merasakan kebahagiaan yang sangat tulus meski itu dengan hal yang sederhana ataupun hal yang kecil, simple? Kapan? Belum? Boleh belum? Apa yang akan hatimu katakan pada kamu jika ia bisa bicara sama kamu tentang apa yang benar-benar kamu butuhkan saat ini? Jangan hidup di masa lalu. Kayaknya masa depan lebih baik. Harusnya. Hal apa yang selalu memberimu rasa nyaman seperti di rumah dimanapun kamu berada? Aku benci rumah. Nasihat apa yang pernah jadi penyelamat kamu di masa-masa terberat? Kayak gini kali ya. Lu kemarin aja bisa bertahan. Masa sekarang enggak gitu. Jika kamu bisa menghabiskan satu hari dengan seseorang yang mungkin udah nggak bareng sama kamu atau orang yang udah nggak ada, bagaimana kamu akan mengisi hari itu? Nonton film horor dan nyanyi System of a Down bareng-bareng. Kapan terakhir kali kamu sendiri ataupun orang lain membuat kamu merasa bahwa semuanya akan baik-baik saja? Kemarin, karena banyak hal yang menuntut aku untuk menjadi orang yang sangat baik dan berusaha buat tidak menjadi manusia bodoh sih. Oke. Kemarin banget. Kayak nasihat deh untuk lagu ini. Jangan bertahan di masa lalu gak sih? Keep moving. Halo Pa. Terima kasih sudah baik. Terima kasih sudah meninggalkan. Ditinggalin. Terima kasih sudah membuang. Terima kasih sudah menganggap anak bungsumu ini tidak ada. Anak yang Papa buang jauh lebih berharga, jauh lebih berguna, jauh lebih kaya daripada anak yang Papa pertahankan. Kalau nanti di lain universe kita hidup lagi, aku berharap Papa bukan Papa bunga. Jadilah Papa untuk orang lain. Jangan pernah ada, jangan pernah
Jangan pernah sedikit pun melihat Oh my god. saya. Terima kasih. Buat yang masih bertahan, dengan baik buruknya Bunga, dengan susah senangnya Bunga, terima kasih. Terutama buat diri sendiri, terima kasih sudah bertahan sejauh ini dengan sebegitu hebatnya, dengan sebegitu semangatnya. Terima kasih. I love you guys. Ternyata dia menyimpan banyak hal yang menyakitkan ya. Ini kalau dia nggak kuat, mungkin dia bakal mengalami namanya depresi, teman-teman. Jadi ini alasan dia buat konten komedi, karena buat nutupin kesedihan dia. Ryuka bisa dibilang ekonominya bagus ya. Banyak banget di luar sana ekonominya yang kurang ya. Tapi di sini Ryuka bilang masih merasa kesendirian, kesedihan. Berarti uang itu nggak bisa menjadi pelengkap, teman-teman. Dan dia sampai ada kalimat tadi bundir ya. Dia tuh pengen banget bundir, cuma dia berpikir untuk terus bertahan. Dan berita yang terbaru ini bahkan ya diselingkuhin oleh Pulu-Pulu lah ya. Ngeselin banget gak sih? Harusnya yang bisa gantiin sebagai sosok seorang ayah malah dapat seorang bajigur. Oke, di konten terbaru dia, Perempuan tanpa laki-laki bisa apa sih? Bisa cantik, bisa kaya, bisa bahagia, sayang. Sekalipun saya dibuang, saya tidak akan pernah menjadi sampah. wow. Ini bisa jadi bahan pelajaran sih. Jangan depresi, terus bertahan ya. Kata suami, kalau aku kerja aku jadi angkuh dan bisa aja ngebuang dia begitu aja. Ini sih pemikiran zaman dulu. Kalau zaman sekarang enggak lah. Zaman sekarang itu serba mahal, ekonomi serba tinggi, lebih baik kerja ya. Jadi kamu bisa memenuhi kebutuhan kamu, jadi nggak tergantung oleh suami lah. Lihat kayak Ryuka, suami yang malah yang tergantung sama dia, malah diselingkuhin. Saya undur dulu, kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Udah saya reaction dan intinya di sini pengalaman Ryuka itu mempunyai kisah yang cukup menyedihkan. Ya semangat buat Ryuka, kita sebagai netizen tetap support you. Sampai jumpa di next video, see you, goodbye. Jangan lupa subscribe, bye bye. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.